Hukum deh ya, ilmu logika aja. Anda relakan nggak orang yang masih maki-maki Anda kasih maaf? Tidak. Jawabnya kencang, mau nggak? Tidak. Nah, sudah itu aja jawabnya. Jadi kalau orang waras itu berpikir seperti itu aja. Dari mana jalannya satu LP harus diamputasi semua? Ini belajar ilmu hukum dari mana? Saya dengarnya aja geli saya gitu loh. Jadi artinya itu permintaan yang mengada-ada gitu Pak Budi. Bukan permintaan yang mengada-ada. Dia tahu, tapi mengaburkan hukum hanya karena kepentingan. Itu ya jawabnya. Oke, siap. Oke, terus kemudian terakhir dari saya, Presiden. Ini akhirnya akan bermuara ke meja hijau setelah 2 tahun lebih ya. Dinamikanya itu Tahun lebih jangan tambah-tambah. 1,5 tahun. Belum. Ya, akhirnya Saya akan hitung semua itu. akhirnya akan digelar di meja hijau. Nah, mengapa dinamikanya sedemikian rumitnya dan panjang gitu? Itu pertanyaan Anda. Iya. Saya juga pengen bertanya kepada Anda media nih. Kok kayak gitu ya? Jadi kesimpulannya, jangankan Anda, saya penyidik aja bingung. Padahal ini kasus kan tidak terlalu sulit. Betul. Yang namanya pencemaran nama baik seseorang yang melaporkan, karena ini kan delik aduan. Tentu kan perlu pembuktian di mana dilakukan. Voice langsung, head to head, ada buktinya secara voice, ada buktinya pada head to head atau bentuk tertulis. Diterima oleh penyidik. Ternyata setelah dianalisis bahwa terjadi suatu dugaan peristiwa pidana. Kan itu. Kemudian siapa pelakunya? Pelakunya ini. Kemudian kenapa sampai terjadi? Karena mereka mencemarkan nama baik. Saya menganggap bahwa saya punya milik ini palsu. Padahal saya punya asli. Selesaikan, diproseslah. Menentukan siapa tersangkanya. Dapat tersangkanya, dikumpulkan dalam BAP dan bukti-bukti tambahan lain yang diambil dari voice yang lain-lain. Pemenuhan alat bukti namanya. Mungkin juga memeriksa saksi ahli dan lain sebagainya. Setelah terpenuhi ini diajukan ke JPU. Ada P19 sekarang diajukan lagi, sudah diterima JPU. Bermuara ke pengadilan. Sebenarnya kalau kita lihat mekanisme ini kan nggak terlalu susah. Ada apa kok terlalu lambat? Itu dia. Saya sudah tahu kemana media bertanya. Makanya saya selalu menekankan, wahai aparat penegak hukum, tunjukkan kriteriamu, tunjukkan tupoksimu, supaya masyarakat jangan berpersepsi macam-macam. Jangan jadi ini gonjang-ganjing ini mempunyai persepsi, masyarakat awam kan nggak ngerti hukum semua. Ini bener nggak peristiwa ini? Seharusnya nggak sekian lama. Tetapi Ada tetapi ini. nah itu udah jelas pasti ada kepentingan tertentu orang untuk mengamputasi peristiwa ini. Kalau betul-betul kita sama-sama cermat dengan perintah daripada Pak Prabowo sebagai presiden, aparat penegak hukum jangan main-main, tuntaskan peristiwa itu, katakan itu benar-benar, katakan itu salah-salah. Lakukan dong ini, jangan lama-lama lagi. Kalau bahasa sih cukup situ aja. Jadi kalau Anda tanya itu jawabannya seperti itu aja. Paham ya? Paham. Udah. Ada lagi? Mantap. Terima kasih Pak Itu. Enak kan?